Perkenalkan, nama saya Fenia Lurita Jati dengan NPM akhir 308. Perkenalkan, nama saya Rehat Ratna Ramawati, NPM akhir 038. Perkenalkan, nama saya Aulia Sidi Harolin dengan NPM akhir 076. Perkenalkan, nama saya Karahmawati dengan NPM 145. Perkenalkan, saya Niken Widiawati dengan NPM akhir 171. Saya Tegar Maulana dengan NPM akhir 191. Perkenalkan, nama saya Indira Francisca Anita Sefrina dengan NPM 240 130 103 47. Nama saya Muhammad Aradeka Mustafa dengan NPM akhir 398. Yang selanjutnya ada major disclosure. Major disclosure ini menjelaskan elemen-elemen utama yang harus diungkapkan perusahaan dalam catatan atas laporan keuangan agar laporan tidak menyesatkan dan memenuhi prinsip full disclosure. Kategori utama major disclosure yang pertama ada inventory, yaitu perusahaan harus mengungkapkan dasar penilaian, metode pencatatan biaya, dan komitmen pembelian, transaksi pihak terkait, dan persediaan itu dijadikan sebagai jaminan. Kemudian ada property, plant, and equipment. Itu perusahaan harus mengungkapkan basis penilaian, metode, dan beban depresiasi, nilai akumulasi penyusutan, dan informasi mengenai impairment, lion, atau pledge jika ada. Kemudian ada creditor claims, yang itu hal yang harus diungkapkan, yaitu jenis kewajiban dan jadwal pelunasan untuk 5 tahun ke depan. Kemudian ada equity holders claim, itu harus diungkapkan terkait ekuitas jumlah saham, hak istimewa, dan pembatasan dividen atau hak lainnya. Kemudian ada contingency dan komitmen, termasuk litigasi, guaranteed debt, perjanjian pembelian, dan kontrak karyawan. Kemudian yang terakhir ada fair value, yaitu jika aset atau liabilitas mengungkapkan pengukuran nilai wajar. Kemudian perusahaan wajib mengungkapkan biaya perolehan dan nilai wajarnya. Kemudian ada subsequent event, yang merupakan peristiwa penting yang terjadi antara tanggal laporan posisi keuangan dan tanggal laporan diotorisasi untuk diterbitkan. Peristiwa ini dibagi menjadi dua, yaitu ada adjusted subsequent event, yaitu perusahaan harus melakukan penyesuaian pada laporan keuangan karena peristiwa tersebut itu memberikan bukti tambahan mengenai kondisi yang sudah ada pada tanggal laporan keuangan. Contohnya, jika setelah tanggal pelaporan itu seseorang pelanggan bangkrut dan diketahui bahwa kondisi keuangan pelanggan tersebut sebenarnya sudah memburuk sebelum tanggal laporan, maka nilai piutang harus disesuaikan agar mencerminkan kemungkinan tidak tertagihnya piutang tersebut. Kemudian yang kedua ada non-adjusted subsequent event, yaitu perusahaan tidak perlu mengubah angka yang telah disajikan dalam laporan keuangan, tetapi harus melakukan pengungkapan apabila peristiwa tersebut bersifat material dan dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan. Contohnya termasuk kebakaran pada fasilitas pabrik yang terjadi setelah tanggal pelaporan, restruksi besar-besaran, merger atau akuisisi, dan perubahan signifikan terhadap nilai tukar valuta. Peristiwa ini itu tidak berkaitan dengan kondisi yang sudah ada sebelum tanggal laporan, namun tetap penting diinformasikan. Oke, di sini saya akan membahas tentang reporting for diversified company atau perusahaan konglomerat.
Jadi, perusahaan konglomerat ini adalah pelaporan keuangan yang dipisah berdasarkan segmen usaha. Karena perusahaan itu memiliki banyak jenis usaha, maka laporan keuangan itu tidak cukup jika hanya disajikan secara gabungan atau konsolidasi. Nah, investor ini dan analisis tidak hanya ingin melihat laporan secara keseluruhan, tetapi juga ingin mengetahui laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas pada masing-masing segmen usaha secara terpisah, karena agar dapat menilai kinerja dan resiko setiap segmen dengan jelas. Nah, oleh karena itu, IFRS itu mewajibkan segmen reporting berdasarkan management approach. Apa sih management approach itu? Management approach itu yaitu segmen ditentukan sesuai cara manajemen mengelola dan mengevaluasi kinerja perusahaan. Nah, dengan adanya laporan per segmen, investor dan manajemen dapat mengetahui segmen mana yang menguntungkan dan mana yang perlu diperbaiki. Sehingga segmen reporting itu membantu meningkatkan transparansi, evaluasi kinerja, dan kualitas pengambilan keputusan. Oke, sebelumnya kan sudah dibahas terkait laporan segmentasi. Nah, di sini terdapat kriteria segmen yang wajib dilaporkan. Nah, segmen itu wajib dilaporkan jika memenuhi salah satu kriteria dari segmen tersebut. Nah, aturannya itu 10%. Jadi, di sini ada 3 kriteria. Yang pertama ada pendapatan minimal 10% dari total pendapatan seluruh segmen operasi. Jadi, jika pendapatan suatu segmen itu cukup besar dibanding total perusahaan, maka segmen tersebut itu harus dilaporkan. Lalu yang kedua, laba atau rugi minimal 10% dari nilai terbesar antara total laba segmen yang untung dan total kerugian segmen yang rugi. Baik segmen yang untung besar maupun yang rugi besar harus dilaporkan karena sama-sama berdampak signifikan terhadap kinerja perusahaan. Lalu yang terakhir ada aset minimal 10% dari total perusahaan. Jadi jika segmen menguasai aset besar, berarti segmen itu penting secara ekonomi. Nah, jika salah satu kriteria terpenuhi, maka segmen itu wajib dilaporkan secara terpisah dalam laporan keuangan. Lalu, selanjutnya ada aturan tambahan pelaporan segmen. Nah, selain aturan 10%, di sini ada aturan tambahan, yaitu minimal 75% dari total penjualan ke luar perusahaan. Jadi, semua segmen yang dilaporkan itu harus mencakup minimal 75% dari total penjualan ke luar perusahaan. Nah, jika belum menyampai 75%, maka harus menambahkan segmen lain sampai tercapai. Jadi, tidak boleh kurang dari 75%. Baik, di sini yang pertama saya akan membahas tentang interim disclosure. Nah, IFRS ini tidak mewajibkan laporan keuangan lengkap pada periode interim. Perusahaan ini cukup menjanjikan laporan keuangan ringkas dan catatan penjelas tertentu, karena pengguna sudah memiliki laporan tahunan terbaru. Nah, informasi yang disajikan hanya perlu menjelaskan kejadian dan transaksi signifikan sejak akhir periode tahun terakhir. Nah, lalu di sini juga terdapat minimal informasi interim yang harus diungkapkan. Di sini ada 10. Yang pertama, pernyataan bahwa kebijakan akuntansi sama dengan laporan tahunan sebelumnya atau penjelasan jika ada perubahan. Yang kedua, penjelasan terkait musiman atau siklus operasional. Yang ketiga, item yang tidak bisa terkait dengan aset, liabilitas, ekuitas, laba bersih, atau arus kas. Yang keempat, perubahan kebijakan akuntansi atau estimasi yang mempengaruhi angka sebelumnya. Yang kelima, penerbitan pembelian kembali atau pelunasan utang dan ekuitas. Yang keenam, dividen yang dibayarkan baik agregat maupun per saham. Yang ketujuh, informasi segmen sesuai IFRS 8. Yang ke-8, perubahan liabilitas atau aset kontingensi sejak laporan tahunan terakhir. Yang ke-9, dampak perubahan struktur perusahaan seperti akuisisi, hilangnya kontrol, restrukturisasi, atau operasi yang dihentikan. Yang 10, peristiwa material setelah akhir periode interim yang belum tercermin dalam laporan interim. Jika laporan interim memuat laporan keuangan lengkap, maka harus mengikuti
IAS 1. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang masalah dalam pelaporan interim IFRS. Yang pertama ada pajak penghasilan. Tantangan muncul ketika tarif pajak bersifat progresif. IFRS ini mewajibkan annualized approach, yaitu menghitung beban pajak interim berdasarkan estimasi tarif pajak rata-rata tahunannya. Lalu beban pajak bisa disesuaikan pada periode interim berikutnya jika estimasinya berubah. Yang kedua, musiman atau seasonality. Nah, seasonality ini di mana penjualan berada pada industri yang bersifat musiman. Misalnya seperti gas alam di musim dingin, minuman di musim panas. Nah, biaya tetap yang merata sepanjang tahun ini dapat membuat laba interim berfluktuasi tajam. Nah, tantangan utamanya adalah penerapan prinsip pengakuan beban agar sesuai dengan pendapatan yang dihasilkan. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang Auditors and Management Reports. Nah, yang pertama Auditors Report. Nah, mengenai Auditors Report sendiri atau biasa disebut dengan laporan auditor, ini adalah sumber informasi yang penting yang biasa itu sering diabaikan. Nah, tetapi pada kenyataannya auditor ini adalah seorang yang sangat profesional dalam bidang akuntansi yang melakukan pemeriksaan independen atas data akuntansi perusahaan. Lalu yang kedua ada audit opinion. Nah, jika auditor ini menilai bahwa laporan keuangan telah menyajikan posisi keuangan, kinerja, dan arus kas secara wajar sesuai dengan IFRS, auditor ini akan memberikan opini yang wajar tanpa modifikasi atau clean opinion. Nah, laporan auditor ini harus memenuhi standar. Nah, apa saja standar yang harus dipenuhi? Yang pertama, menyatakan bahwa laporan keuangan sesuai dengan kerangka pelaporan atau IFRS serta menjelaskan tanggung jawab direktur dan auditor. Yang kedua, mengungkap ketidakkonsistenan dalam penerapan kebijakan akuntansi dibandingkan periode sebelumnya. Yang ketiga, menganggap pengungkapan laporan keuangan sudah memadai kecuali dinyatakan lain. Yang keempat atau yang terakhir, memberikan opini atas laporan keuangan secara keseluruhan atau menyatakan bahwa opini tidak dapat diberikan beserta alasannya. Nah, keadaan yang memerlukan paragraf sepenjelas tambahan kayak tanpa mengubah opini seperti itu, ini meskipun auditor tetap memberikan opini wajar tanpa adanya modifikasi. Nah, ini tuh terdapat juga beberapa kondisi yang mengharuskan adanya penambahan paragraf penjelas. Nah, kondisi itu yang pertama going concern. Auditor ini menilai apakah ada keraguan besar tentang kemampuan perusahaan untuk mempertahankan keberlangsungan usaha minimal 12 bulan ke depan. Jika ada keraguan atau keraguan substansial, auditor ini akan menambahkan paragraf penjelas yang menggambarkan masalah tersebut. Yang kedua, lack of consistency. Jika terdapat perubahan signifikan dalam kebijakan akuntansi atau penerapannya yang mempengaruhi konsistensi laporan dibandingkan periode sebelumnya, maka auditor itu harus menyebutkan perubahan tersebut dalam paragraf penjelas dan mengarahkan pembaca ke catatan atas laporan keuangan yang menjelaskan perubahan secara rinci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tegar Maulana dengan NPM AHIR 191. Jadi saya akan menjelaskan tentang emphasis of matter. Auditor mungkin ingin menekankan suatu hal terkait laporan keuangan, tetapi tidak bermaksud untuk menyatakan opini wajar tanpa pengecualian. Namun beberapa situasi auditor menyatakan opini yang dimodifikasi. Opini yang dimodifikasi dapat berupa opini wajar dengan pengecualian, opini tidak wajar, opini tidak menyatakan pendapat. Keadaan di mana auditor dapat menyimpang dari laporan keuangan wajar tanpa pengecualian standar adalah sebagai berikut. Pertama, ruang lingkup pemeriksaan dibatasi dan dipengaruhi oleh kondisi atau pembatasan. Kedua, laporan tersebut tidak menyajikan posisi keuangan atau hasil operasi secara wajar. Karena yang pertama, ketidaksesuaian dengan prinsip dan standar akuntansi yang berlaku. Lalu yang kedua, pengungkapan yang tidak memadai. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komentar manajemen. Komentar manajemen membantu dalam interpretasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas perusahaan. Laporan tersebut dapat mencakup tinjauan atas pertama, faktor-faktor utama dan pengaruh untuk menekankan kinerja keuangan, termasuk perubahan lingkungan tempat entitas beroperasi, respon entitas terhadap perubahan tersebut dan dampaknya, serta kebijakan perusahaan dalam investasi untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja keuangan, termasuk kebijakan dividennya. Lalu kedua, sumber pendanaan perusahaan dan target rasio liabilitas terhadap ekuitas.
Lalu yang ketiga, sumber daya perusahaan tidak diakui dalam laporan posisi keuangan sesuai dengan IFRS. Segitu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan membahas tentang pelaporan perkiraan dan proyeksi keuangan. Pelaporan perkiraan dan proyeksi keuangan adalah penyajian laporan yang berisi estimasi kondisi keuangan di masa depan berdasarkan asumsi tertentu, seperti tren penjualan, biaya, dan kondisi pasar. Laporan ini membantu manajemen, investor, dan kreditur dalam mengambil keputusan strategis karena memberikan gambaran mengenai potensi kinerja perusahaan. Walaupun berbasis asumsi, laporan ini harus disusun secara realistis, transparan, dan didukung data yang masuk akal agar dapat diandalkan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pelaporan keuangan internet. Pelaporan keuangan internet adalah praktik menyajikan laporan keuangan melalui website perusahaan atau platform digital lainnya. Dengan metode ini, informasi keuangan dapat diakses lebih cepat, mudah, dan luas oleh pemangku kepentingan seperti investor, analis, dan masyarakat. Keunggulannya adalah efisiensi, transparansi, serta kemampuan menyajikan data secara interaktif. Namun, perusahaan tetap harus memastikan keamanan data dan akurasi informasi yang dipublikasikan. Baik, saya akan membahas tentang pelaporan keuangan yang curang. Pelaporan keuangan yang curang adalah tindakan manipulasi laporan keuangan untuk menyesatkan pengguna laporan. Biasanya dengan tujuan menyembunyikan kerugian, meningkatkan keuntungan, atau memenuhi target tertentu. Praktik ini dapat berupa pemalsuan data, pengakuan pendataan fiktif, manipulasi aset, atau penyembunyian kewajiban. Dampaknya sangat merugikan karena dapat menipu investor, merusak reputasi perusahaan, dan menimbulkan konsekuensi hukum. Oleh karena itu, pengendalian internal dan audit yang sangat kuat sangat diperlukan untuk mencegah kecurangan ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai opportunities for fraudulent financial reporting. Nah, jadi peluang terjadinya kecurangan pelaporan keuangan itu muncul ketika kecurangan itu sangat mudah dilakukan dan sulit dideteksi. Seringkali peluang ini muncul dari berbagai aspek. Yang pertama, tidak adanya dewan direksi atau komite audit yang secara ketat mengawasi proses pelaporan dari suatu keuangan. Nah, yang kedua, ada pengendalian akuntansi internal yang lemah atau bahkan tidak ada. Nah, situasi ini dapat terjadi misalnya ketika sistem pendapatan perusahaan kelebihan beban akibat ekspansi penjualan yang cepat, akuisisi divisi baru, atau masuknya lini bisnis baru yang belum dikenal. Nah, yang ketiga, ada transaksi yang tidak biasa atau rumit, seperti konsolidasi dua perusahaan, divestasi atau penutupan operasi tertentu, dan pembelian serta penjualan instrumen derivatif. Keempat, ada estimasi akuntansi yang memerlukan penilaian subjektif yang signifikan, seperti penyisian kerugian pinjaman dan estimasi kewajiban untuk biaya garansi. Kemudian yang terakhir, ada staf audit internal yang tidak efektif, akibat jumlah staf yang tidak memadai dan ruang lingkup audit yang sangat terbatas. Ada evolving issue atau masalah yang sedang berkembang. Seperti yang ditahu bahwa IFRS semakin populer di seluruh dunia. Nah, saat ini SEC di Amerika Serikat terus mengevaluasi apakah penggunaan IFRS oleh perusahaan yang terdaftar di bursa akan diwajibkan atau tetap secara sukarela. Namun masih ada perdebatan mengenai kesiapan Amerika Serikat untuk beralih karena terdapat beberapa area penting yang standar akuntansinya belum sepenuhnya terkonvergensi. Berikut merupakan 6 area utama yang masih memiliki perbedaan. Nah, yang pertama ada error correction atau koreksi kesalahan. Berdasarkan IAS nomor 8, penyajian kembali laporan keuangan secara retrospektif tidak selalu diwajibkan ketika perusahaan mengoreksi kesalahan, terutama jika penyesuaian dianggap tidak praktis atau terlalu mahal. Namun, US GAAP justru mewajibkan penyajian kembali untuk sebagian besar kasus koreksi kesalahan. Kemudian ada date of LIFO, yaitu penghapusan metode LIFO. IFRS melalui IAS nomor 2 melarang penggunaan metode persediaan LIFO, yang mana artinya perusahaan Amerika Serikat yang masih menggunakan metode LIFO harus meninggalkannya dan beralih ke metode lain, termasuk kehilangan manfaat pajak. Nah, walaupun LIFO ini masih diperbolehkan oleh US GAAP,
perdebatan tentang penghapusannya justru untuk tujuan perpajakan masih terus berlangsung. Yang ketiga ada reversal of impairment atau pengembalian penurunan nilai. IAS nomor 36 mengizinkan perusahaan untuk membalikan penurunan nilai aset jika kondisi penyebab penurunan aset tersebut sudah berkurang atau hilang. Sebaliknya, US GAAP secara tegas melarang pembalikan penurunan nilai. Nah, yang keempat ada komponen depreciation. Jadi penyusutan komponen. Berdasarkan IAS nomor 16, setiap komponen aset yang dapat dipisahkan secara fisik dan memiliki masa manfaat yang berbeda harus disusutkan secara terpisah. Dalam praktiknya, hal ini membutuhkan kerjasama antara bagian kontrol dan bagian operasional perusahaan. US GAAP memperbolehkan penyusutan komponen tetapi tidak mewajibkannya. Nah, selanjutnya ada PPNE evaluation, yaitu penilaian PPNE. IAS nomor 16 memperbolehkan evaluasi aset tetap dengan syarat seluruh kelas aset direvaluasi dan nilai wajarnya dapat diukur secara andal. Nah, penurunan harus memilih salah satu model biaya atau revaluasi dan tidak boleh memakai keduanya secara sekaligus. US GAAP tidak memperbolehkan revaluasi. Nah, yang terakhir ada development cost atau biaya pengembangan. Jadi di IAS nomor 38 memperbolehkan kapitalisasi biaya pengembangan jika memenuhi 6 kriteria tertentu. Sementara biaya riset tetap dibebankan. Berbeda dengan US GAAP yang mana mewajibkan seluruh biaya penelitian dan pengembangan dibebankan sebagai biaya pada saat terjadinya. Nah, kemudian di sini ada basic financial statement analysis. Jadi laporan keuangan dapat memberikan banyak informasi ketika pembaca mengamati hubungan antar pos dan melihat tren yang terjadi dari waktu ke waktu. Hubungan ini biasanya dinyatakan dalam bentuk rasio atau persentase. Sedangkan tren analisis melalui laporan komparatif. Namun dalam mempelajari analisis laporan keuangan, tantangan utamanya yaitu metode analisis dapat menjadi tujuan itu sendiri. Nah, analisis memang dapat menghitung ribuan rasio dan tren, tetapi tanpa memahami bagaimana informasi tersebut digunakan dalam pengambilan keputusan, analisis tersebut tidak akan memberikan manfaat yang berarti. Di sini ada yang pertama, analisis rasio. Dalam menganalisis laporan keuangan, analisis menggunakan berbagai alat seperti analisis rasio, analisis komparatif, analisis persentase, dan pemeriksaan data terkait. Tidak ada satu alat yang paling unggul karena setiap situasi membutuhkan pendekatan yang berbeda. Namun, analisis rasio ini seringkali menjadi titik awal yang paling umum digunakan. Kemudian selanjutnya yaitu ada analisis perbandingan atau comparative analysis. Analisis komparatif menyajikan informasi yang sama untuk 2 atau lebih periode sehingga item-item serupa dapat dibandingkan. Rasio hanya memberikan gambaran singkat pada suatu titik waktu, sedangkan analisis komparatif membantu melihat apakah suatu item meningkat atau menurun dari tahun ke tahun serta bagaimana perubahan relatif terhadap item yang terkait. Biasanya perusahaan menyajikan 2 tahun laporan posisi keuangan dan 3 tahun laporan laba rugi. Banyak perusahaan juga menyediakan ringkasan data 5 hingga 10 tahun untuk memudahkan identifikasi item. IFRS sendiri menekankan bahwa penyajian laporan komparatif meningkatkan kegunaan laporan dan memperjelas tren perubahan dalam perusahaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai major types of ratio atau jenis rasio utama yang digunakan dalam analisis laporan keuangan. Nah, setiap jenis rasio ini memiliki fungsi khusus untuk menilai kondisi dan kinerja perusahaan. Yang pertama ada rasio likuiditas, yaitu digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya seperti utang yang segera jatuh tempo. Yang mana artinya rasio ini menunjukkan apakah perusahaan memiliki cukup aset lancar untuk membayar utang lancarnya. Yang kedua ada rasio aktivitas, yaitu mengukur seberapa efektif perusahaan menggunakan aset yang dimilikinya untuk menghasilkan penjualan. Rasio ini berfokus pada kecepatan perputaran aset seperti piutang, persediaan, dan total aset. Yang ketiga ada rasio profitabilitas, yaitu
rasio yang menilai kemampuan perusahaan menghasilkan laba dalam periode tertentu. Rasio ini menunjukkan apakah perusahaan berhasil menjalankan operasinya secara menguntungkan. Nah, yang keempat atau yang terakhir ada rasio cakupan atau coverage ratio. Rasio cakupan ini mengukur tingkat perlindungan untuk kreditor dan investor dalam jangka panjang. Nah, rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya, terutama utang dan beban bunga. Nah, pada gambar di slide menampilkan tabel rangkuman rasio-rasio yang pernah dijelaskan dalam bab sebelumnya. Yang pertama, di bagian likuiditas terdapat current ratio, quick asset test ratio, current cash debt coverage. Nah, di bagian aktivitas terdapat receivable turnover, inventory turnover, dan asset turnover. Dan yang ketiga, di bagian profitabilitas terdapat profit margin, return on asset, return on equity, earning per share, dan payout ratio. Nah, kemudian di rasio yang terakhir atau rasio cakupan terdapat debt to total asset times interest earned, cash debt coverage, dan book value per share. Pernyataan perbandingan ringkas dari Anetech Chemical Corporation selama beberapa tahun. Nah, di sini jadi dalam satu laporan itu ada tren 5 tahun dan bahkan di sini tuh ada kolom 10 dan 20 tahun. Nah, kita lihat di sini di bagian sales and other revenue. Nah, ini adalah sumber pemasukan perusahaan. Net sales atau penjualan bersih di sini tuh jelas naik dari tahun ke tahun, dari 2018 ke 2022, yaitu dari 1.077,5 dolar naik ke 1.600 juta dolar. Nah, narasinya ini perusahaan semakin kuat dari sisi permintaan dan volume penjualan. Pada other revenue cenderung kecil tapi stabil. Biasanya pendapatan sampingan seperti loyalty, pendapatan sewa, atau pendapatan non-operasional kecil. Nah, total revenue di sini menunjukkan grafik kenaikan yang rapi dari 1.102,1 juta pada tahun 2018 ke 1.675 juta pada tahun 2022. Nah, ini tuh bisa menandakan bisnis itu bertumbuh dengan konsisten. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagian cost and other charge. Nah, angka-angka ini tuh menjelaskan bagaimana perusahaan menggunakan uangnya untuk kegiatan operasional perusahaan. Yang pertama di sini ada cost of sales, yaitu naik dari 684 dolar ke 1.000, yaitu pada 2022. Nah, kenaikan ini tuh wajar karena penjualan juga naik, tapi kita bisa menilai efisiensi dengan margin. Nah, yang kedua ini depreciation and amortization, meningkat sejalan dengan aset baru. Nah, ini tuh pertanda perusahaan mulai aktif berinvestasi. Nah, yang selanjutnya ada selling and administrative expense. Nah, ini juga naik, tapi pada 2022 ini terlihat lonjakan signifikan, yaitu pada 225 dari sebelumnya 150. Ini tuh bisa jadi karena ekspansi, gaji, atau pemasaran besar-besaran. Yang keempat ini ada interest expense. Ini juga naik tajam dari 25 ke 50. Nah, itu tuh mengindikasikan perusahaan makin banyak menggunakan utang. Nah, selanjutnya ini ada income tax. Ini tuh naik karena mengikuti laba. Nah, di sini total biaya itu meningkat dari 987 pada 2018 menjadi 1.525 pada tahun 2022. Nah, yang menarik, ini tuh kenaikan biayanya itu masih sejalan dengan naiknya penjualan. Di sini selanjutnya ada net income atau laba bersih. Selama 5 tahun terakhir, laba bersih itu relatif stabil, yaitu sekitar 129 juta dolar sampai 150 juta dolar. Nah, ini tuh menarik karena pendapatan naik banyak, biaya juga naik banyak, tapi laba tetap stabil. Artinya, margin keuntungan perusahaan itu semakin tertekan. Nah, ini tuh seperti jualan makin banyak, tapi keuntungan per unitnya tuh semakin menipis. Selanjutnya ada bagian other statistik. Di sini tuh ada earning per share atau EPS. Nah, EPS-nya tuh naik dari 3,58 pada tahun 2019 menjadi 5, yaitu pada tahun 2022. Nah, sedangkan untuk cash dividend per share ini tuh naik stabil, itu jadinya tandanya perusahaan konsisten memberi imbal hasil ke pemegang saham. Selanjutnya di sini ada cash dividends declared. Total dividen di sini tuh naik, artinya perusahaan cukup percaya diri dengan arus kasnya.
Selanjutnya ada tax measure, wage, employee benefit. Di sini wage naik signifikan, yaitu dari 263 juta dolar menjadi 389 juta dolar. Itu mencerminkan ekspansi pegawai, kenaikan gaji, atau dua-duanya. Nah, di sini ada number of employees. Yang awalnya tuh 33,2 ribu menjadi 47,4 ribu dalam 5 tahun. Nah, ini tuh lonjakan besar. Artinya perusahaan itu tumbuh secara operasi. Lalu ada addition to property. Belanja modal itu bisa mencapai 306,3 juta pada tahun 2022. Nah, peningkatan besar dari tahun sebelumnya ini tuh menandakan investasi tuh mulai banyak. Jadi banyak mesin baru, fasilitas produksi baru, laboratorium, dan lain-lain. Baik, di sini ada percentage common size analysis. Pada slide ini, saya akan menjelaskan dua jenis analisis penting dalam laporan keuangan, yaitu horizontal percentage analysis dan vertical percentage analysis. Nah, dua analisis ini membantu kita membaca laporan keuangan perusahaan, khususnya tren kinerja dan struktur biaya. Nah, mulai yang pertama di sini ada horizontal percentage analysis. Pada horizontal analysis ini membandingkan angka antar periode untuk melihat pertumbuhan dari tahun ke tahun. Nah, fokusnya tuh pada pertumbuhan atau penurunan akun tertentu. Di tabel ini terlihat perbandingan antara tahun 2022 dan 2021. Untuk beberapa akun beban, di sini tuh cost of sales naik dari 850 juta menjadi 1M, yang berarti ada peningkatan sekitar 17,6%. Nah, ini menunjukkan biaya produksi atau pembelian barang meningkat cukup signifikan. Selanjutnya di sini ada depreciation and amortization. Di sini tetap sama di angka 150 juta sehingga perubahan presentasinya 0%. Selanjutnya ada selling and administrative expense naik dari 150 juta jadi 225 juta. Nah, kenaikan ini sebesar 50%. Selanjutnya ada interest expense. Di sini naik 25 juta menjadi 50 juta, yaitu meningkat sebesar 100%. Ini bisa menandakan perusahaan itu mengambil pinjaman atau menghadapi beban bunga yang lebih tinggi. Di sini juga ada income tax, meningkat dari 75 juta menjadi 100 juta, atau sekitar 33,3%, yang bisa terjadi karena laba kena pajak meningkat atau perubahan tarif pajak. Di sini ada vertical percentage analysis. Nah, vertical analysis ini menggunakan satu angka sebagai dasar persentase, biasanya penjualan bersih, untuk melihat bagaimana setiap akun berkontribusi terhadap total pendapatan. Dalam tabel vertical analysis ini, total penjualan bersih adalah 1,6M atau 100%. Nah, di sini order revenue menyumbang 75 juta atau sekitar 4% dari total revenue. Sedangkan cost of sales adalah 1M atau 63% dari penjualan bersih. Lalu depreciation and amortization itu 9%, lalu selling and administrative expense itu sebesar 14%, selanjutnya interest expense sebesar 3%, dan income tax sebesar 6%. Ketika semua beban dijumlahkan, total beban mencapai 1,525M atau 95% dari revenue. Sisanya, yaitu 150 juta atau 9%-nya itu adalah net income atau laba bersih perusahaan. Nah, vertical analysis ini membantu kita memahami struktur biaya perusahaan. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai first time adoption of IFRS. Yang pertama, apa itu first time adoption of IFRS? Nah, ini tuh adalah panduan resmi agar perusahaan yang sebelumnya memakai standar lain dapat memindahkan seluruh laporan keuangannya mereka supaya cocok dengan IFRS. Nah, di sini IFRS ingin memastikan bahwa yang pertama, perusahaan tidak memilih angka seenaknya. Yang kedua, transaksi dilakukan secara konsisten. Dan yang ketiga, laporan keuangan pertama yang ber-IFRS memberikan gambaran yang dapat dipercaya. Nah, standar utama yang mengatur ini adalah IFRS 1, yaitu First Time Adoption of International Financial Reporting Standards. Nah, yang kedua, apa yang wajib dilakukan perusahaan saat pertama kali mengadopsi IFRS? Nah, di sini tuh ada beberapa syarat yang menjadi jantung dari IFRS 1. Yang pertama itu menyusun laporan keuangan pembuka IFRS. Nah, ini tuh seperti neraca awal versi IFRS, disusun seolah sejak awal perusahaan menggunakan standar ini. Nah, neraca awal ini menentukan yang pertama bagaimana aset diukur, yang kedua bagaimana kewajiban diakui, dan yang ketiga bagaimana ekuitas baru dihitung. Ini tuh menjadi fondasi dari seluruh laporan keuangan tahun berikutnya. Nah, selanjutnya yang B yaitu menerapkan IFRS secara penuh dari neraca pembuka.
Di sini tidak boleh pilih-pilih IFRS tertentu, jadi semua IFRS itu harus dipakai kecuali ada pengecualian resmi. Yang ketiga ada penyajian atau menyajikan comparative information. Di sini tuh laporan tahun sebelumnya harus diubah kembali atau restate supaya sesuai IFRS. Yang selanjutnya itu mengungkapkan rekonsiliasi. Nah, di sini perusahaan wajib menjelaskan secara transparan perbedaan antara ekuitas sebelum dan sesudah IFRS. Perbedaan antara laba sebelum dan sesudah IFRS. Ini tuh untuk menghindari perubahan yang sangat besar yang membuat investor itu bingung. Kok tiba-tiba ekuitas berubah atau ini tuh ini karena bisnisnya berubah atau karena standar akuntansi baru. Apa sih dampak praktis bagi perusahaan? Nah, biasanya tuh ada 3 hal. Yang pertama, efek pada ekuitas awal. Karena banyak penyesuaian, misalnya aset direvaluasi, liabilitas tambahan diakui. Nah, ini ekuitas tuh bisa naik atau bisa turun. Nah, yang kedua, efek pada laba tahun sebelumnya. Nah, laba tahun lalu tuh harus dihitung ulang versi IFRS. Dan ini tuh biasanya berubah. Yang ketiga, beban kerja administratif menjadi besar. Perusahaan itu harus menggali data historis, menyesuaikan sistem akuntansi, melatih tim, bahkan sering mengganti software. Ini prosesnya menyedot waktu dan tenaga, tapi hasilnya sepadan karena IFRS membuat laporan jadi lebih global dan lebih informatif. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.